Shalom. Puji Tuhan. Kita akan melakukan saat teduh. Sebelum kita bersaat teduh, mari kita berdoa. Kami datang kepada Allah kami yang baik di dalam Yesus Kristus, yang sampai hari ini berkat-Mu tidak pernah putus-putus. Penyertaan-Mu selalu menopang kami. Penghiburan-Mu selalu ada di dalam perjalanan kehidupan kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan, sebagai pemulih, sebagai berkat yang selalu Tuhan memberikan kami hari lepas hari. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami, dan kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Melalui kekuatan Roh Kudus, kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya hanya membaca ayat yang pertama, kedua, dan ketujuh. Minyak seorang janda, salah seorang dari istri-istri para nabi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ayat yang ketujuh, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, permisi tanya, pasti kita senang jikalau kita sedang membutuhkan bantuan, lalu ada orang yang menolong kita, siapapun orangnya, baik besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, kuat, lemah, semua kita membutuhkan pertolongan. Waktu anak kita sakit, ada yang memberikan pertolongan. Waktu kita kekurangan, kita diberi. Tuhan bisa memakai siapa saja yang bisa menolong kita. Mungkin pertolongan itu datang dari orang yang tidak kita pernah kenal, lalu menolong kita. Jadi jangan pernah meremehkan pertolongan dari orang lain. Bahkan bersyukur jika kita dibantu oleh orang lain. Jangan minder jika kita dibantu oleh orang lain. Dan juga jangan gengsi jika ada bantuan dari orang lain. Bersyukurlah Tuhan masih memelihara kehidupan ini. Pada perenungan kita hari ini, kita mau belajar dari kitab Raja-Raja yang menceritakan tentang minyak seorang janda yang mendapat campur tangan Tuhan dan pembelaan Tuhan atas dirinya. Janda ini datang kepada Elisa, di mana perempuan ini sudah tidak bersuami, ada penagih hutang, di mana anaknya hendak dijadikan budak. Lalu Nabi Elisa bertanya, apa yang dimiliki? Ia hanya memiliki sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu Nabi menyuruh untuk mencari bejana lain agar jangan terlalu sedikit. Maka dilakukanlah apa yang disuruh Nabi kepada perempuan itu. Dan akhirnya buli-buli itu dan minyak itu terisi penuh di dalam bejana itu. Lalu sampailah abdi Allah itu menyuruh untuk menjual minyak-minyak itu, dan dia hidup dari apa yang ada. Nah, melalui peristiwa janda ini kita bisa belajar apa yang mau disampaikan oleh kisah firman Tuhan hari ini. Yang pertama, campur tangan Tuhan itu selalu ada. Pertolongan Tuhan kadang tidak dimengerti. Janda itu mencari bejana yang ada di luar rumahnya. Artinya dia jalan keluar. Kalau setiap pergumulan hanya dihadapi dengan diri sendiri,
dan mencari pikiran sendiri, kadang-kadang kita tidak menemukan. Tetapi kalau kita minta campur tangan Tuhan, maka Tuhan dapat menolong melalui siapapun, mungkin dari orang yang tidak kenal. Oleh sebab itu, carilah campur tangan Tuhan di dalam setiap pergumulan Bapak, Ibu, dan saya. Yang kedua, pembelaan Tuhan itu ada. Janda itu sudah tidak memiliki apa-apa, hanya sebuah buli-buli. Kalau dilihat kondisi janda itu tentunya miskin. Ia tidak berdaya, sampai anaknya sendiri akan menjadi budak. Penagih hutang sudah datang ke rumahnya. Dengan kata lain, dia sudah tidak punya apa-apa. Bahkan mungkin dia bisa melakukan hal yang tidak baik. Tetapi janda itu hidup dalam takut akan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, bukan yang dia cari kekuatan lain, tetapi yang dia cari tetap rencana dan kehendak Tuhan. Maka Tuhan nyatakan dengan ajaibnya. Itulah karya Tuhan. Kadang-kadang dalam kondisi putus asa, kita tidak berdaya. Tetapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, waktu kita bergumul, waktu kita senang, kita terus menghormati Tuhan, karena Tuhanlah yang membela setiap manusia, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Carilah pembelaan yang daripada Tuhan, karena pembelaan Tuhan adalah sejati. Oleh sebab itu, marilah sebagai umat Allah, meskipun di dalam kehidupan keberimanan kita diperhadapkan kepada hal-hal yang tidak mudah, banyak tantangan dan pergumulan, tapi tetaplah kita mencari pembelaan kepada Tuhan. Kita mencari campur tangan Tuhan di dalam kehidupan yang terbatas ini. Asalkan hidup kita di dalam rencana Tuhan. Tetap menghormati Dia apapun keputusan kehidupan kita, karena Tuhanlah yang membela Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami kembali bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam pergumulan kami. Ada pembelaan daripada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah, yang mengasihi anak-anak-Mu. Berkatilah firman Tuhan ini dan berkatilah kehidupan kami satu hari ini. Topang kami dengan kekuatan daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.